Alimul ghaibi, hakikat sesuatu mengenai al-isim ma'rifah harus dikenali dan ada sistemnya jelas walaupun enggak kelihatan. Ghaib sitok mufrad al ghaib, hanya diri Tuhan dapat dikenali keberadaannya. Alimul ghaibi itu ada ilmunya, wa syahadati, sehingga hanya dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan dia yang gaib maka bersaksi. Alimul ghaibi wa syahadati, baru berbicara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka siapa yang sesungguhnya lebih berhak menyampaikan kul hal syurakaikum miyahdi ilal haq? Apakah dari bacaan, dari katanya, dari A, dari B? Kalau saya bebas untuk mengungkap dari tulisan-tulisan ada yang menunjukkan kepada kebenaran al-haq min robik, ketemu dengan robiknya, dengan Tuhannya, ataukah kamu hanya dari bacaan? Tidakkah kamu berpikir bahwa kebenaran al-haq min robik itu ada yang wenang dan sah? Siapa yang berhak memberi petunjuk tentang kebenaran Tuhan? Apakah siapa yang berhak untuk diikuti menuju kebenaran al-haq lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Apakah orang yang sesungguhnya dia tidak mengetahui tentang hakikat dari yang hak min robik, kecuali dia mengetahuinya dari buku dan bacaan, lebih berhak diikuti? Ataukah orang yang memiliki al-haq min robik yang dapat yang kamu ikuti? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Kenapa kamu tidak berpikir? Tajam ayat itu, tajam. Kalau sudah dukhon ya gak ada kata lain kan, kita membuka ayat-ayat semacam ini ya kita supaya bergerak mencari kebenaran, kita supaya gak terkungkung gitu. Maka pada saat berbicara tentang dukhon kan saya sudah ini kan mengulang sekilas saja. Dukhon itu apa? Atau kabut. Cirinya kan suatu kabut, sepakatan sih itu ya, itu kan dimaknai sebagai kabut. Jadi tapi cirinya kan flu, pilek, adem panas, terus kulit seperti terbakar, dada sesak, nafas, dan penyakit dalam lainnya. Jika satu kampung kena satu, yang lainnya ketakutan. Jika ada yang terkena jarak 4 kilo akan ikut panik dan bisa tertular. Itu kan COVID berarti sepertinya, tapi saya nggak membuat persamaan loh ya. Sepertinya, saya juga nggak beri berprasangka itu pasti enggak, tapi kayak mirip gitu. Kalau saya, menurut saya dukhon itu ya jelas sing nek kowe kedal-kedul kuwi kabut. Kalau kamu memunculkan dukhon, tonggomu do brebes. Eta. Wah, itu kan langsung sing sebelahmu putri ngono langsung ngene kan gitu. Dukhon loh itu ya. Itu dukhon. Tapi enak tambahane pilek, adem panas. Jika satu kena dukhon, satu kampung takut. Terus dukhon itu sudah kategori azab. Kalau di Quran, di surat dukhon itu sudah kategori azab.
akan banyak orang meninggal dunia anomali, tidak seperti biasanya. Banyaknya meninggal dunia itu menunjukkan diwujudkannya ja'al haq wa zaqal batil. Coba gitu. Jadi nek kowe melu budaya tertentu nek kono kok kena dukhon, kowe ndang metu berarti nek kono kuwi dudu kebenaran, kan begitu toh. Gitu. Nek kuwi dukhon kan gitu. Bagi mereka yang beriman, nek keampiran mung pilek. Makanya sifat obatnya itu adalah balwa ayatum bayinah fi sudur ladzi utul ilma. Obatnya kan itu nek gone Quran wis dikai petunjuk kok. Obatnya ya kuwi menyatakan dia yang mengenal dia yang berada utul ilma dalam dirinya, kedalaman utuh dilapis yang dalam, bukan masalah lahir, dia dikenali, maka itu penyakit ngalih, kan begitu loh ayatnya. Saudara-saudara, bagi mereka yang beriman tidak ada kepanikan dan gundah saat sekalipun dukhon itu datang. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita menjadi hamba yang sungguh-sungguh dalam perilaku Islam. Jangan menjadi orang Islam yang enggak mengetahui metode Islam. Maaf, kamu menjadi orang Islam itu tahu metode dan sistem keselamatan, bukan menjadi orang Islam yang tahu pakaian Islam. Paham ya? Jangan menjadi orang Islam yang enggak tahu metode dan sistem bagaimana menjadi selamat. Jangan menjadi orang Islam yang hanya, jangan menjadi orang Islam yang hanya tahu bahwa Islam itu adalah identik dengan sorban pakaian Islam. Tapi jadilah orang Islam yang tahu metode dan sistem bagaimana cara selamat. Untuk memiliki kemampuan resiliensi, ketahanan mental dalam bertahan hidup, dan ketahanan mental untuk melakukan bersungguh-sungguh, nggak gampang goyah, enjelek, pengen di kono, belum sampai ada sesuatu pindah wis gak kerasan. Itu jadi kalau dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, itu menjadi orang yang iman Islamnya di harfin di pinggir. Jangan menjadi orang Islam yang mati karena iri dengki, mati karena nggak bisa bertahan, membangun kekuatan mental untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena pemalas, mati atau aksi, mati atau inovasi, mati atau kreatif. Kita saat ini menghadapi situasi ini, gitu ya. Dead or kreatif, dead or inovatif, dead or action. Terserah pilih yang mana. Kita menghadapi situasi ini. Masalahnya orang itu begini, kalau banjirnya belum di pintu rumah itu belum sadar,
Semua kebanyakan begitu. Nek dikabari, kita timur sana banjir bandang. Oh iya ya. Ya ben dirasakne wong ngetan keke terah kakean dosa. Kan gitu kan. Banjir saya cedek. Wis teko ngarep garek 100 meter. Tenang, enggak mungkin teko kene. Teko pintu. Enggak popo itu nanti anu kok sadili. Banyune nerak mati aku. Ya gitu. Kita menghadapi bencana situasi seperti itu, sikap yang ada di kita. Makanya saya akan gremeng dengan tim. Nanti kita juga begitu. Dia pusato ya dia jangan gitu. Walaupun juga banyak yang luar biasa. Jadi berita yang bikuku yang kuat itu ya hanya dia tangkap sebagai kabar gembira kan gitu. Dulu Mbah Yai begini, so enek zaman gumelar ja'al hafazakol batil, orang-orang iman itu berada di dalam satu hidup janatun naim. Kemudian jamaah kabeh rumangsa dadi wong iman. Rumangsa di janatun naim kabeh. Wis do etang hitungan. Kisuk nek kalau ada bencana besar omahe sapa sing tinggoni kan gitu. Agak sing durung mati. Alam yakni ladina amal tahsya wa qulubuhum. Belumkah saatnya menjadi orang yang iman untuk bersungguh-sungguh tunduk di dalam hatinya, lidzikr, terpusat dalam apa yang kita tuju kepada dia, sadar bahwa potensi bergerak itu karena ada dia, maka potensi kembangkan dengan perilaku pengendalian diri, sabar dan sungguh-sungguh tawakal. Ini saya balik itu ya kan saya matur seperti malam Jumat kemarin. Ini sudah saatnya loh sepertinya sebenarnya kita bangun kebersamaan, keluargaan dengan perilaku-perilaku yang kokoh dalam kehidupan ini sungguh-sungguh dalam dunia, tapi batin orientasinya tidak dunia untuk dunia, tapi orientasinya adalah karena sadar menjalankan perintah dia yang hadir di dalam dada ini. Hanya yang mau berjuang untuk keselamatan dirinya. Jangan bersumpah saya akan derek membela nyengkuyung berjuang demi kebenaran. Saya siap berjuang Pak Yai, saya siap bela, saya siap mati. Tapi bar ngomong boleh turu. Tangi sarapan turu. Tangineh mangan awan barwi salat turu. Kesel turu moro di ruang produksi. Ngingu kidenya apa ngene balik mulai neh turu. Tapi nek enek sing ndek kono sing salah ngomel. Bar ngomel turu. Jan kacau. Wa aqsamu billah jahda aimanihim lain amartahum layak rujuna kulatuk simuto'atun ma'rufah. Orang yang suka ngobrol omongan janji, suka senang sekali ngomong, saya takut mati, saya nderek, saya nyengkuyung, enggak berbuat apa-apa. Jika mereka jahda aimanihim, diajak berjuang, lain amartahum, mereka selalu menghindar. Tapi senang omong bahwa dialah akan berjuang. Layak rujuna kulatuksimu. Jangan kau katakan kamu membela. Karena yang diperlukan adalah ketaatan
yang dikenal, yang dinyatakan. Itu sudah menunjukkan brand personality kamu. Dong karepku ki. Branding. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita mau mulai memaknai utuh gitu ya. Kita mau coba maknai utuh bahwa dalam satu koridor-koridor mengenai sholat yang ritual, yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, oke, ya. Tapi oke, kita maknai sholat secara utuh. Warkai ma'arrokiin, sholat yang di dalamnya ada rukuk, ada sujud. Pada saat kita berbicara tentang sholat itu nyambung, menyatu, adanya kehadiran dia di dalam hati, khusyuk, itu disebut sholat. Di semua aktivitas yang kamu lakukan apapun itu sholat. Maka rukun wajibnya yang terungkap seperti sholat itu harus dipenuhi mulai dari Allahu Akbar. Saat kamu nyambut gawe bekerja sebagai apapun, yang dikatakan mandiri itu bukan berarti tidak mau bersinggungan dengan siapapun. Kamu menjadi karyawan, menjadi pembantu rumah tangga, TKI, mandiri itu bukan perkara bahwa kamu hanya usaha untuk diri kamu sendiri, bukan ini. Orang yang mandiri itu kemampuan komunikasi dan tanggung jawab terhadap beban yang diikuti. Kesalahan sistem organisasi, aku menggok gimana adalah kita selama ini kalau suatu organisasi melakukan diklat dan pelatihan, itu pasti kalau mengenai manajemen kepemimpinan. Cik-cik bingung dengan pasti. Jadi kalau seseorang itu belajar, itu adalah suatu organisasi diberi pembelajaran sistem kepemimpinan tentang leadership. Kalau ngomong tentang lead, maka tentang leadership. Faktanya sa-Indonesia ini leadership mung sitok jenenge Presiden Pak Jokowi. Umpamanya begitu loh. Tapi pelatihan tentang followership, tentang bagaimana menjadi follow yang baik tidak pernah dilakukan. Pemimpin yang baik pasti follower yang baik. Tapi follower yang baik bisa menjadi pemimpin yang baik. Pasti. Faktanya tidak ada yang namanya leader. Semuanya follower. Selama dia dilahirkan oleh ibu berarti dia follower. Tapi semua organisasi jor-joran dengan membuat plakat besar-besaran pelatihan kepemimpinan. Akhirnya nggak pernah belajar menjadi follow yang baik, menjadi followers. Gak apa-apa tuh kalau organisasi sing mbah-mbah ya. Tapi saya nggak ngomong ini. Kamu harus ngomong apa ya? Sholat itu bukan hanya perkara ritual. Kalau sholatnya tertib, kehidupannya nggak tertib, itu sholatnya jelas mardud. Kalau dianggap sah, berarti ngajak hitung-hitungan dengan Tuhan. Gitu loh ya. Sholatnya tertib, ternyata enggak rukun. Sholatnya tertib, ternyata sering bully. Sholatnya tertib, ternyata diri semakin angkuh. Semakin sholat tertib, puasane tertib, sholat tahajudnya tertib, sorbane saya kandel, kopiahe saya dhuwur. Semakin angkuh, itu sholatnya naif.
nek gelo-gelo. Jadi sholat itu adalah aktivitas semua sholat daim, sholatul hafidun, terjaganya sholat. Sholat itu bukan perkara rukuk sujud dalam pengertian di sholat loh ya. Warka'i ma'arroki'in. Itu kalau kamu maknai warka'i ma'arroki'in itu seperti sholat aku kan duding kene. Ini kalau kan gadeng ya. Maksudnya kan di pengimaman sholat itu. Kemudian kalau rukuk dimaknai hanya untuk digunakan sholat yang 5 waktu sujud seperti orang nanam padi, maka kalau ngecak nih ayat ini, kalau orientasi rukuk itu adalah sholat seperti itu, kamu nek jalan kemanapun bungkuk. Yang benar orang tua sing bungkuk itu warkai ma'arokiin. Jadi nek ada orang tua yang bungkuk kayak rukuk, nek kowe jalan melu rukuk karo mlaku di endi wae itu ngecak nih ayat gitu loh. Nek dimaknai mentah seperti itu, paham tuh maksud saya ya. Warka itu terus menerus nggak jeda dhuwur asar maghrib sak subuh, terus menerus. Piye ini? Rukuk itu makna akhlak, adab, dan pemberdayaan diri. Makna itidal, bersegera berbuat baik. Bong sholatnya tapi tidak bersegera berbuat baik. Maju pemalasnya. Ya entuk duwe males ning aja 100% gitu loh. Jadi menungso ya dia malas barang gitu loh. Tapi nek 100% kan kebangetan gitu kan. Itu mungkin warga ima'ar rokiin dan ro'et tasdid terus menerus mengkotop. Itu artinya jangan mudah berprasangka gitu ya. Sujud adab, fasjudu ila Adam, dikatakan bahwa saat para malaikat diminta oleh Allah sujud kepada Adam, fasjudu ila Adam, maka sujud para malaikat. Itu terjemahan pada umumnya diharapkan Nabi Adam sujud. Enggak. Itu artinya orang-orang di zaman Nabi Adam yang telah memiliki ilmu saat pergantian dari sebelum Nabi Adam ke Nabi Adam. Di Quran nggak disebut guru Nabi Adam siapa, nggak disebut, nggak ditulis. Nek ditulis Qurannya kakean. Kalau kamu hafid menjadi tahfid, nek ngapal ini kesulitan. 30 juz wae sanggale ran jamak. Nek sadurunge ditulis iso 150 juz gitu ya. Jadi pada saat para malaikat diminta sujud kepada Adam, semua sujud, patuh menjalankan dawuh gurunya, walaupun yang melanjutkan kepada Nabi Adam itu adalah lebih muda. Karena guru yang sebelumnya mau sedo begitu loh. Simbol semua yang ada itu, maaf ini mungkin ada yang berpikir, loh Nabi Adam kan manusia pertama. Ya kita untuk kita sing krungu tapi gak apa-apa. Enggak enek ayatnya bahwa saya menciptakan Adam pertama kali di dunia, itu enggak ada. Khalifah yang awal itu saja loh enggak ada. Qurannya loh ya. Quran itu enggak ada. Orang itu kan karena enggak wani detail gitu ya. Saya dulu detail sering diskors ya. Orang itu kan karena enggak berani detail. Allah diciptakan
Adam diciptakan Allah dari tanah. Mikir nakal sithik wae, nakalo sithik ya. Terus bayangke Gusti Allah jalan-jalan di sawahku. Terus aku nyiapne banyu. Kemudian Gusti Allah mulai meramu. Pok nggawe Adam. Ya. Bayangke ngono, engko lak gak masuk akal, mosok Gusti Allah ngono kan gitu. Nek gung masuk akal, ugung teko diterus nih. Blok. Kan gitu terus nih. Nah, wes. Dadi wis apik, sudah bagus gitu ya. Wah, bagus. Yes. Terus dikai rambut digambar. Wes iki cocok matuk. Kemudian Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kita Nabi Adam kluget. Nek iki orang iso nyentuh terus ke. Blok yes, Nabi Adam akhirnya jadi kemudian jalan-jalan Nabi Adam melaku. Kemudian Nabi Adam beberapa waktu kemudian dia merasa sendirian. Ya Allah, saya sendirian. Ya Allah, saya mohon dibuatkan teman. Oke. Sini Adam ya gitu. Gusti Allah wis aras-arasan di sawah. Wis males kan gitu. Wis aras-arasan gedam. Ini blikatmu sing siji tak suweke kene. Disuwek plek dijikok sitok. Akhirnya belikat yang apa? Yang kiri yang bawah diambil satu. Disulabim selabim ada di kabrada. Jadi Hawa. Kan gitu. Dan antara Adam dan Hawa jadi runtang-runtung kemana-mana berdua. Nek urung nyentuh terus keneh. Ya Allah, saya hanya berdua terus menerus. Jenenge menungso namanya manusia itu nggak ada puas-puasnya. Akhirnya kan Gusti Allah gremeng. Dasar menungso nggak ada puas-puasnya. Kan gitu. Saya itu Tuhan kamu, kok sekarang aku jadi pembantumu. Bolak-balik mbok kongkon gawi koyok kowe rene plek Adam karo Hawa moro plek. Nah, kemudian kedua-duanya diberi alat sambung kene dam kan gitu. Plek. Nah, itu wis beres dadi Adam, kowe Hawa kan gitu. Kingko nek metu kudu wiwite sengkot cilik ki mesti kudu ngombe ki nek susu kewan gak matok kene akhirnya Hawa dipentolne loro kan itu. Coba kowe mikir nakal sithik gak masuk akal masa ngono sih gitu loh. Karena bisa tahu terus kartini kok porno. Jadi sholat itu intinya kehadiran atas mengadanya dia dan menjalankannya sholat karena perintah, ya kan? Pertama, sholat itu ada kehadiran dia yang punya nama Allah di dalam dada hati nurani. Kedua, menjalankannya karena perintah. Namanya amr, namanya perintah. Itu berarti hadap-hadapan tangeh lamun. Kamu menjalankan sholat nek tanpa perintah jenenge bid'ah.